Monolog Koruptor Cahaya Yuni Kartika. Pak, tolong tangkap saya, Pak, tolong tangkap saya, Pak, tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin menjadi contoh bagi rekan-rekan koruptor yang lain bahwa tidak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah tempat persembunyian yang paling aman bagi koruptor justru di pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan seperti maling ayam. Pak, tolong ampuni saya, Pak. Tolong ampuni saya, lepaskan saya, Pak. Tidak. Paling ditanya sedikit-sedikit lah, basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Tapi gak ada salahnya juga kita berbagi rezeki buat hakim, jaksa, dan polisi. Anggap saja itu zakat buat mereka. Toh, itu kan juga bukan uang kita. Makanya di sini saya minta diadili. Bu, apakah ibu takut jejak? Bu, berapa banyak uang yang telah ibu korupsi? Jadi, apakah ibu mengaku ibu adalah maling negara? Tidak. Saya tak hendak membantah. Itu bukan urusan saya. Itu urusan pengacara-pengacara saya. Karena maka itulah mereka dibayar. Membuat saya seolah tak bersalah. Saya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tidak lebih dari benar bangsa. Koruptor macam saya jelas fasid bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang terdistribusi. Selama korupsi, kami juga tidak memakan hasil kami untuk sendiri. Kami menyumbang untuk pembangunan rumah seperti rumah ibadah, kemudian menyantuni anak yatim, bahkan membayar iuran 17-an. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu caranya menagih. Dengan berbuat baik, maka kami dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, dimintai bicara ketika ada pengajian. Lalu, bagaimana pendapat ibu terhadap para mahasiswa yang menuntut agar semua koruptor dipenjara? Naif. Jika para mahasiswa meminta semua koruptor dipenjara, yang ada nanti malah repot. Mesti membuat banyak sekali penjara. Tidakkah membangun penjara hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, dana untuk memenjarakan koruptor itu jauh lebih tinggi daripada dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu kontraproduktif terhadap keuangan negara. Daripada menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan uang untuk membangun negara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Itu baru namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih.